misalkan dikasih jalur apa itu jembatan alternatif untuk sementara gitu gimana Kang? Apa Dikasih bambu. bambu? Iya. Oh. Terus kira-kira kapan ini Kang? Paling minggu depan. Minggu depan ya? Iya. Oh, soalnya ini kalau nggak dikasih jembatan manual gantung bambu ya, Iya. tentulah akan sia-sia ya kita membuat jalan ini. Soalnya ini memang jalan yang diharapkan oleh semua warga Iya, betul. lingkungan Gading juga lingkungan Juruk supaya jalur jalan ini bisa cepat terwujud sehingga tidak akan jauh ya. Kalau mau dari orang Juruk mau ke Gading juga dekat, dari Gading ke Juruk pun juga dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Alhamdulillah semoga atas ridha Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sedulur-sedulurku senusantara juga teman subscriber Cah Ponorogo ya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini masih berjumpa lagi dengan saya seperti biasa, yaitu belusuan. Tapi kali ini masih tetap biasa, saya belusuan masih di kawasan Ponorogo. Dan tepatnya sekarang berada di Desa Karangan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, lingkungan Gading, Dukuh Jaten. Dan pada saat ini sedulur ya, saya mau mereview yaitu bagaimana situasi dan kondisi jalan yang barusan beberapa bulan yang lalu ya, yaitu di jalur tengah sekaligus jalan yang menuju ke jalur Juruk. Soalnya pada saat ini jalur yang menuju ke arah Juruk itu melewati sungai. Dan kemarin ketika waktu jalan dibikin itu di tengah sungai itu ditimbun sama batu sama tanah sehingga bisa dilewati oleh mobil, juga dilewati oleh kendaraan sepeda motor ya. Tapi untuk kali ini karena musim hujan, saya nggak tahu bagaimana situasi dan kondisi timbunan tersebut. Soalnya timbunan tersebut itu berada di tengah sungai. Apakah timbunan itu tergerus sama air sungai atau masih utuh ya? Ini saya mau review langsung ke tempat lokasi. Oke sedulur, mari simak dan ikuti videonya sampai selesai. Oke sedulur ya, di sini saya mau merilis jalur jalan baru yang barusan dibikin oleh masyarakat ya, bahwa ini adalah jalur jalan dari masjid Gading untuk menuju ke sebelah barat, yaitu untuk menuju ke lingkungan Juruk. Dan pada saat ini sedulur ya, ini berada di tengah-tengah pemukiman ya. Ini karena musim hujan. Ini seperti ini sedulur ya kondisinya. Soalnya ini dilewati mobil dan ini pun jalannya belekuk ya ini ya. Seperti ini sedulur ya. Ini masih manual. Ini dikasih uruk ya, ditimbun sama tanah padas atau batu.
Soalnya di depan itu ada salah satu warga yang usahanya jualan bos mangga ya, sehingga jalannya dilewati oleh mobil. Tapi kali ini saya mau melihat yaitu bagaimana situasi dan kondisi jalan yang menembus ke jalur Njuruk. Oke sedulur, mari ikuti ya. Nah, inilah suasana situasi dan kondisi jalur jalan Njuruk. Nah, ini sapinya Mbah Gumrek ini. Ini sedulur ya. Nah, ini tempatnya Bapak Guntoro ya. Soalnya memang di sini Pak Guntoro ini pengusaha jualan mangga ya, bos mangga. Jadi ini memang dilewati sama mobil sehingga jalannya pun belekuk ya, atau jalannya seperti ini, becek semua. Nah, ini anaknya ini, bos pelem celik ya, bos pelem kecil. Oke sedulur ya, saya akan rilis ya untuk menuju ke jalur Njuruk. Nah ini sedulur ya, ini adalah jalur jalan tengah. Kalau jalur jalan tengah aman sedulur ya, soalnya ini adalah jalur jalan tengah untuk menuju ke kawasan tengah, dan di situ pun aman-aman ya, ini jalannya. Di sini pun juga aman. Ini jalur ke selatan itu juga aman, dan ke utara pun juga aman. Tapi kali ini saya mau menuju ke jalur Njuruk. Ini sedulur ya, ini seperti kembali seperti semula ini sedulur ya. Soalnya ini jalur jalan airnya ini masih lewat samping ya, dan di tengah-tengah pun juga mulai tanahnya mulai terkikis dengan air hujan ya. Nah ini sudah mulai agak dalam seperti ini sedulur ya. Jadi ini kalau tidak segera ditanggulangi sama warga dalam beberapa bulan ini ya, mungkin nanti untuk kedepannya ini jalan ini pun akan kembali seperti semula ya. Justru nantinya akan menjadi lebih parah lagi ini. Nah ini setidaknya kalau tidak ada penanganan untuk segera dibikin jalannya, tentulah di sini akan kembali seperti semula ya. Soalnya ini memang seperti ini kondisinya. Nah, ini sedulur ya. Jadi ini memang ketika waktu dibikin jalannya ini kelihatan bagus ya, halus. Soalnya memang musim kemarau. Tapi sekarang ini musim hujan, sehingga jalur jalan ini pun dalam beberapa waktu, mungkin selama hujan ini ya, ini pun mulai kembali semula ya, yaitu rusak. Apalagi ini terkikis dengan air hujan. Nah, ini sedulur ya, seperti ini kondisinya sedulur. Oke sedulur ya, saya akan terus untuk menuju ke jalur Njuruk ya. Nah seperti ini sedulur. Jadi sudah mulai lubang-lubang ya. Mungkin ini nggak bisa dilewati ya sama kalau sepeda motor sih bisa, cuma sampai di sini. Tapi kalau untuk menuju ke Njuruk sudah tidak bisa sedulur ya. Soalnya di sini memang jalannya ini kalau seperti ini yang jelas rusak. Justru akan membahayakan bagi yang melintas di sini. Nah ini sedulur ya, inilah suasana situasi dan kondisi jalur jalan Gading menuju ke lingkungan Njuruk ya. Ini kemarin ditimbun sama batu, sama tanah ya, sama kobe kemarin. Untuk sementara waktu bisa dilewati ketika waktu musim kemarau.
Tapi setelah musim hujan, ini timbunan tanah sama batu ini sudah hilang sedulur ya. Jadi sudah jebol. Nah, dan di tengah ini pun sudah juga mulai lobang ya. Ini soalnya jalur jalan air ini, air hujan. Nah, ini sedulur ya. Nah, ini kembali seperti semula. Soalnya ini memang sungai. Jadi sekuat apapun ya dalam timbunan batu atau apapun, kecuali dikasih jembatan ya, memang solusinya harus dikasih jembatan. Jadi nggak bisa menahan air dari sungai ya. Nah, ini pedot, ini pun sudah putus ini sedulur ya. Jadi seperti ini kondisinya. Soalnya ini memang ketika waktu banjir ini airnya sangat deras sekali. Bahkan ini pun termasuk tergolong lebar ya, jalur jalan ini. Oke sedulur, saya akan turun ya untuk menuruni jalur jalan ini. Nah, ini sedulur ya, ini sudah putus jalannya. Nah, ini putus. Nah, ini jalur jalan dari Gading untuk menuju ke barat, untuk menuju ke lingkungan Juruk. Ini pun sudah rusak ya. Soalnya ini barusan 1 bulan, terus musim hujan ini jadinya sudah seperti inilah kondisinya. Soalnya ini kalau tidak segera ditangani, tentulah di sini akan sia-sia ya dalam pembikinan jalan ini. Ya setidaknya entah itu pakai jembatan manual, pakai bambu atau apa, nggak tahu. Sehingga jalur jalan ini misalkan dikasih jembatan manual pun Pak insya Allah tetap bisa digunakan ya. Seperti setidaknya orang bisa lewat sini dengan berjalan kaki. Soalnya ini sudah seperti ini kondisinya. Nah, ini pun kembali seperti semula ya. Soalnya ini sungai. Dan di sebelah barat pun sama sedulur ya. Ya ini jebol ini sedulur. Nah, ini putus sampai segitu sedulur ya. Putus. Nah, itu ada orang yang melintas ya, jalan. Jadi seperti ini. Jadi terpaksa pun harus jalan kaki lewat sungai ya, menyeberang sungai ini. Nggih, Mbah. Oh. Ya nggih. Ndak nggih no. Dalane jebol. Nah nggih, lah nggih. Ini sedulur ya. Jadi kalau tidak turun ini sudah nggak bisa ini sedulur ya. Lewat pundi, Mbah? Mboten sampean nyabrang lewat pundi? Oh, mriku. Oh. Awas hati-hati. Mriku rada cithek. Ya ini sedulur ya. Jadi kalau tidak ada jembatannya ya seperti ini ya, kembali seperti semula. Kalau airnya kecil ya bisa lewat ya, tapi kalau besar sudah nggak bisa lewat. Niki mau mendhet yang putih, Mbah? Gedang nopo niki? Napa? Ulin. Wah, sing ngaging-ngaging dawa-dawa niku berarti nggih. Oh. Nah, ini sedulur ya. Jadi lewatnya pun lewat samping ya. Kalau untuk naik, hati-hati, Mbah. Awas. Nah, ini sedulur ya. Awas, Le. Nah, jadi seperti ini sedulur ya, kondisi suasana situasi dan kondisi di jalur Gading Juruk ya, yang barusan dibikin sama warga juga pemerintah desa ya, tapi sekarang ini jebol. Oke sedulur, saya akan menuju ke
jalur sebelah barat ya. Di sini saya mau melintas ini sedulur. Nah ini kalau saya nggak hati-hati bahaya ini sedulur ya, HP saya jatuh malah parah ini. Nah ini pun juga tergerus sama air hujan ini sedulur ya. Soalnya memang airnya dari sebelah barat ini pun juga deras ya. Jadi setidaknya di sini kalau ada penanganan segera dikasih jembatan, Pak, insya Allah ini nanti akan membaik ya. Soalnya biasanya itu jalan itu kalau sudah dilewati, sering dilewati, tentulah di situ akan diperhatikan ya. Nah, ini sudah rusak pun sampingnya, seperti ini kondisinya. Ini sekitar 2 bulan sedulur ya, barusan bikin jalan ini. Dan di depan ini pun sudah parah sedulur ya, ini pun juga parah. Memang ini jalur jalan alternatif yang menghubungkan lingkungan Gading dengan lingkungan Juruk. Soalnya ini adalah jalur jalan yang paling praktis ya kalau menurut saya. Jadi kalau tidak segera dilanjutkan, tentulah di sini nanti akan lebih parah lagi ya, atau membuang waktu sia-sia. Ini pun juga sudah seperti ini kondisinya. Jadi ini juga sudah tidak bisa dilewati ya, kecuali hanya berjalan kaki. Soalnya sudah seperti ini kondisinya. Dan ini pun kalau tidak dikasih amping sama kayu ini ya, mungkin sudah merambah ke jalur jalan ini sedulur ya. Soalnya kelihatannya airnya pun sangat deras sekali yang lewat sini itu kalau pas waktu hujan. Apalagi di sebelah atas itu adalah saluran pengairan ya, dari pengairan yang dialirkan ke sawah-sawah ya. Seperti ini sedulur ya kondisinya. Aduh. Nah itu sedulur ya. Itu kalau tidak dikasih amping sama kayu itu mungkin sudah merambah ke jalur jalan ini sedulur. Jadi yang lebih parah lagi adalah jalur jalan yang di sebelah barat, yaitu untuk di kawasan Juruk sini sedulur. Ini dalam sekali ini kondisinya. Aduh. Parah. Ini nggak bisa dilewati sama sekali ini. Nah ini sedulur ya. Bahkan di sebelah barat ini pun seperti ini ya. Ini kemarin dikasih manual ya, jalur jalan sini dikasih gorong-gorong, tapi gorong-gorongnya pun juga pecah. Dan di sini pun juga sudah dikasih plengsengan ya kemarin itu, tapi sekarang ini sudah nggak bisa. Ininya masih kuat, tapi jalur jalannya yang sudah tidak bisa dilewati. Dan ini pun ambrol ya, ambrol lagi Mbah. Nah ini rumahnya Bapak Kademun, seperti ini sedulur ya. Jadi di kawasan Juruk sini, khususnya yang jalur jalan baru yang menembus antara lingkungan Gading menuju ke lingkungan Juruk, seperti ini kondisinya. Nah ini sedulur ya, ini pun rumah pemukiman ya. Ini rumah milik Bapak RT ya, Bapak Kadimun RT Juruk. Dan ini pun yang terkena jalur jalan ini dalam pelebaran ini pun juga sudah ambrol ya ini ya. Soalnya ini memang jalur jalan seperti ini. Soalnya ini kalau tidak segera diplengseng ya mungkin selama musim hujan ini pun akan longsor terus ya. Nantinya akan membahayakan rumah di sebelah pojok. Soalnya itu tinggal 1 meter ya dari rumah itu. Seperti ini sedulur ya.
Nah, ini Bapak RT-nya pas kebetulan ada di sini sedulur ya. Aduh. Gimana Kang? Sajake Kang. Langsung terus jam Dalane ajur. jadi Ajur mumur iki. Piye iki? hutan. Oh. Ayo. Ini gimana ini Kang? Nada cepat diplengseng ya tetap aja ke rumah. Ajur ya, lah ya, kan membahayakan ya. Kalau nggak segera diplengseng ya. Itu kan tinggal 1 meter itu Kang. 1 meter. Ya ya. Ini kan udah retak lagi. Oh. Nah ini dulur ya. Ini saya mau bincang-bincang sekalian ya sama Bapak RT Njuruk. Tapi lebih baik saya ajak jalan-jalan supaya dia lebih tahu ya gimana perasaannya. Soalnya jalan ini memang sekarang ini sudah fatal ya, parah, sudah tidak bisa dilewati. Bahkan kalau tidak untuk dilanjutkan kedepannya pun akan semakin parah ya. Soalnya itu jalur jalan tengah yang di tengah sungai itu juga sudah hilang. Oke, ayo Pak, sambil jalan-jalan nih. Nah, ini dulu ya, saya mau ajak jalan-jalan sama Pak RT. Ini dilewati pas sekolah SD 3. Ini sedulur ya. Suasana, situasi dan kondisi jalan yang menghubungkan dari jalur Gading menuju ke jalur lingkungan Njuruk seperti ini tadi ya, yang sudah saya sampaikan ya. Nah ini Kang, saya mau tanya-tanya Kang. Ini gimana ini Kang, solusinya Kang? Soalnya ini kan sudah seperti ini Kang. Saya kasihan sekali ya melihat anak-anak yang biasanya sekolah kemarin itu sudah seneng, terus sekarang sudah nggak bisa dilewati ya. Gimana ini Kang? Nah, orang cepet dandani ya tetap ajur ya. Tetap ajur ya. Sekolah kasihan sekolah sampai orang tani. Oh, jadi intinya pokoknya kalau tidak segera ditangani tentang jalan ini untuk kelanjutannya, tentulah di sini nanti akan semakin lebih parah. Bahkan nanti biayanya pun akan semakin membengkak ya. Terus untuk masalah penanganan jembatan ini gimana Kang? Biasanya kan misalkan dikasih jalur jembatan alternatif untuk sementara gitu gimana Kang? Apa dikasih bambu? Bambu. Iya. Terus kira-kira kapan ini Kang? Paling minggu depan. Minggu depan ya. Iya. Soalnya ini kalau nggak dikasih jembatan manual gantung bambu ya, tentulah akan sia-sia ya kita membuat jalan ini. Soalnya ini memang jalan yang diharapkan oleh semua warga lingkungan Gading juga lingkungan Njuruk supaya jalur jalan ini bisa cepat terwujud sehingga tidak akan jauh ya. Kalau mau dari orang Njuruk mau ke Gading juga dekat, dari Gading ke Njuruk pun juga dekat ya, seperti kemarin-kemarin yang sudah dirasakan ya. Karena kan 4 kilo. Nah ya. Putar-putar. Nah ya. Nah ini sedulur ya. Seperti inilah kondisinya sedulur. Terus untuk himbauan gimana ini Kang? Himbauan Kang. Untuk mungkin himbauan dari pribadi lah. Oh unek-uneke sampean pripun iki Kang? Lek wis kadung koyok ngenten iki Kang. Ya sementara swadaya. Swadaya ya? Iya. Oh. Swadaya lingkungan. Oh iya ya. Ya kudu sabar Kang ya. Iya, kudu sabar. Yang penting alon-alon, yang penting waton kelakon. Ya untuk soalnya ini juga menyangkut kepentingan bersama soalnya ini ya. Oke siap. Itu kan tembus jalan raya gitu. Lah iya. Ya yang jelas jalur tembus jalan raya ini, makanya kalau nggak dikasih jembatan intinya ini kalau tidak segera diperbaiki kan percuma gitu loh maksudnya. Kalau nggak dibikin jembatan otomatis yang lebih fatal itu ini Kang. Kalau menurut saya Kang, di depan ini loh Kang. Ayo Kang ke sana Kang. Nah, ini dulur ya. Soalnya yang lebih parah itu sebelah barat. Ini sudah nggak bisa dilewati lah. Ini loh, ini dalam sekali ini. Hari sudah 3 hari ya. 3 hari. 3 harian. apa Kang? Ya benari. Oh, memperbaiki toh.
ya perbaiki. Memperbaiki apa, Kang? Saya muncul lagi. Oh, tadi apa itu nata-nata batu ini, Kang ya? Iya, iya. Iya, iya. Oke, sedulur, saya akan menuju ke timur lagi ya sama Bapak RT supaya gimana ya, saya sendiri merasa disayangkan ya, soalnya ini memang jalur jalan yang ditunggu-tunggu, juga diharapkan oleh oleh warga lingkungan Gading, juga warga lingkungan Juruk ya, karena ini adalah jalur alternatif sekaligus jalan ini bisa dipergunakan ya sama anak-anak sekolah, itu dekat lewat sini. Juga kemarin itu sudah dilewati sama warga Gading, juga warga Juruk, juga warga yang lainnya lewat sini ya. Dan sekarang kondisinya seperti ini, jadi gimana gitu ya perasaan itu loh. Ini sedulur, jadi ini nanti kalau tidak segera dikasih jembatan manual, yes, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak RT, yaitu setidaknya harus lewat swadaya, itu nantinya tidak akan kesampaian ya. Ini mau nggak mau harus tetap berjalan. Nah, ini kira-kira berapa meter ini, Pak? Kurang lebih Panjang loh. 5 meteran. 5 meter. 6 meter, Nak. Gitu, kan. Lebih loh, Kang. Soalnya ini gini, Kang. Yang jelas jembatan itu sampai sini loh, Kang. Ya sementara kan saya bikin dada. Iya, misalkan kalau dikasih 6 meter, Kang, ini nanti pun akan Kang. Kena air itu, banjir itu akan sia-sia lagi, Kang Malan. Jadi lebih baik jaraknya yang inti itu 6 meter atau kurang lebih ya, 7 meter lah. Terus untuk ke timur sama ke baratnya itu dikasih tambahan, Kang. Iya. Jadi supaya lebih kuat gitu loh maksudnya. Sampai ujung sana kurang lebih 12 meter. Yes, 12 meter itu satu jalan ya. Tapi yang inti di tengah-tengah apa itu dari pokoknya aman dari air banjir lah gitu loh, Kang, maksudnya, Kang. Tapi nanti apakah khusus bambu apa juga ada kayunya, Kang? Ya ada kayu. Kayu ya, soalnya kalau nggak dikasih kayu kan tetap kurang kuat. Rawan. Rawan ya, soalnya kalau dipaku kan ya lama-kelamaan kena panas kan modot pakunya. Jadi setidaknya harus kayu. Kalau untuk musyawarah dari sedulur-sedulur gimana nih, Kang? Sudah kesepakatan? Sekitar minggu depan. Oh, minggu depan ya. Itu dari warga Juruk apa juga warga Gading? Warga Juruk. Warga Juruk. Apakah dengan solusi niatan ingin membangun jembatan manual ini sudah ada solusinya, Pak? Sama kesepakatan warga ini, Pak? Ya, kesepakatan kira-kira malam tanggal 25. Tanggal 25 ya? Iya. Oh. Karena ada acara arisan lingkungan. Oh, iya ya. Itulah sedulur ya, saya sedikit banyak sekali ya perbincangan saya sama beliau Bapak RT dari Juruk ya. Itulah tadi perbincangan saya menyikapi tentang jalan baru, yaitu jalan yang menghubungkan dari lingkungan Gading ke lingkungan Juruk. Pada saat ini memang sangat parah ya rusaknya, soalnya memang karena faktor alam, yaitu terkikis air hujan. Terus sedangkan yang di sungai ini yang kemarin ditimbun sama batu sama tanah juga sudah jebol ya. Nah ini Pak, insya Allah saya minta bantuan doa sedulur-sedulur semuanya, juga semua warga desa Juruk, Karangan Juruk ya, juga Gading. Semoga apa yang menjadi bagian harapan kedua warga akan terwujud. Meskipun hanya sekedar manual, tapi semoga cepat terwujud ya jembatannya. Dan saya himbau buat sedulur-sedulurku ya, khususnya warga Juruk juga warga Gading ya, setidaknya kita harus kuatkan doa kita, juga semangat kita untuk mewujudkan jalur jalan alternatif ini, supaya jalur jalan alternatif ini tidak sia-sia dalam pembikinannya, sehingga kedepannya bisa dimanfaatkan atau bisa dilewati oleh kedua belah pihak sekaligus untuk umum. Oke sedulur, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Cah Ponorogo. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.